Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Berkat Kasihule, NPM 229061020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan asas hukum acara perdata. Menurut para ahli tentang hukum acara perdata, pertama, menurut Profesor Dr. R. Wirjono SH, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Kedua, menurut Profesor Dr. R. Supomo SH, dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Sudikno Mirtukusumo SH, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum data material dengan perantaraan hakim. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu hukum perdata material? Baik, saya akan menjelaskan apa itu hukum perdata material. Hukum perdata material adalah suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum tentang hak dan kewajiban keperdataan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Baik, kita telah mengetahui apa itu pengertian dari hukum acara perdata. Sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu fungsi dan tujuan hukum acara perdata. Fungsi hukum acara perdata yaitu mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material, yang artinya hukum perdata material itu dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum. Alat-alat penegak hukum siapa saja? Alat-alat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat berdasarkan hukum acara perdata. Kemudian tujuan. Nah, tujuan hukum acara perdata yaitu ketika hak seseorang dapat dilindungi atau dipulihkan. Hukum acara perdata memanfaatkan peradilan perdata untuk memulihkan hak-hak seseorang. Dengan selesainya pemeriksaan dan pembuktian, maka hakim akan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah dalam peradilan perdata. Itulah fungsi dan tujuan hukum acara perdata. Sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu azas-azas hukum acara perdata. Azas-azas hukum acara perdata itu terbagi, yang saya dapatkan ada 6, yaitu hakim bersifat pasif, sidang pengadilan terbuka untuk umum pada dasarnya, mendengarkan kedua belah pihak, para pihak yang berperkara. 4, tidak ada keharusan untuk mewakilkan para pihak yang berperkara. Dan 5, putusan harus disertai alasan-alasan. Dan yang terakhir, beracara perdata dengan biaya pada azasnya. Baik, sekarang kita masuk bagian pertama, yaitu hukum bersifat pasif, yang meliputi beberapa hal, yaitu pertama, itu hakim bersifat menunggu atau hakim bersifat menunggu. Kemudian hakim mengadili seluruh gugatan. Habis itu hakim dilarang menjatuhkan keputusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Dan yang ketiga, hakim mengejar kebenaran formil. Hakim cukup hanya mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan. Dan yang terakhir,
para pihak bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum verser, banding, dan kasasi terhadap putusan pengadilan. Baik, bagian kedua yaitu sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pada dasarnya, sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum. Tujuannya ialah agar terjadi pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, sehingga peradilan berada di bawah pengawasan umum. Kemungkinan pengecualian memang ada, misalnya pemeriksaan perkara perzinahan karena pemeriksaan perkara perceraian karena perzinahan. Namun putusannya harus diucapkan secara terbuka untuk umum. Kemudian bagian yang ketiga yaitu mendengarkan kedua belah pihak, para pihak yang berperkara. Hakim harus mendengar keterangan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berperkara di luar hal yang tergugat adalah bukanlah perkara atas asas ini, karena putusan dijatuhkan adalah sesudah yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, tetapi tidak menghadiri sidang dan tidak mengirim kuasanya. Lagi pula, gugatan tentu karena beralasan dan cukup bukti-bukti. Baik yang keempat itu tidak ada keharusan untuk mewakilkan para pihak yang berperkara. Di sini boleh mewakilkan kepada kuasa, tetapi boleh juga tanpa mewakilkan. Berbeda dengan sistem beracara di muka Red Van Justice atau RVJ yang mewajibkan para pihak untuk diwakili oleh ahli hukum. Kelima, putusan harus disertai alasan-alasan, ya, agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Maka putusan hakim diwajibkan untuk memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan yang kurang atau tidak lengkap memuat alasan-alasan untuk pertimbangan, merupakan alasan untuk memohon banding atau kasasi terhadap putusan itu supaya dibatalkan. Keenam atau yang terakhir itu beracara perdata dengan biaya pada asasnya. Beracara perdata dikenakan biaya, yaitu panitera, pemanggilan, pemberitahuan, dan bermaterai. Mereka yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk beracara dengan cuma-cuma. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan di materi pengertian, tujuan, dan asas-asas dalam hukum acara perdata. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya minta maaf, dan jika ada masukan-masukan dari teman-teman semua, saya sangat berterima kasih.